Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, Part 1. Pada abad ke-7, Islam mulai masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan dengan pedagang Arab. Mereka membawa ajaran Islam dan menjalin hubungan dengan masyarakat setempat. Proses penyebaran Islam di Indonesia tidak hanya melibatkan aspek agama, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya. Ajaran Islam disebarkan melalui perdagangan, pernikahan campuran, dan interaksi dengan komunitas lokal. Para ulama, seperti Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga, memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Mereka mengadaptasi ajaran Islam dengan budaya lokal, sehingga agama ini mudah diterima oleh masyarakat setempat. Selama abad ke-13 hingga ke-16, Islam secara bertahap menggantikan kepercayaan Hindu-Buddha di berbagai kerajaan di Indonesia. Kerajaan-kerajaan seperti Mataram dan Demak adalah contoh bagaimana Islam mulai berkembang. Kedatangan Islam membawa perubahan signifikan dalam sistem politik di Indonesia. Sistem kerajaan berubah menjadi sistem kesultanan, di mana sultan sebagai pemimpin negara juga menjadi pemimpin agama Islam. Islam tidak hanya menjadi agama resmi, tetapi juga berperan dalam membangun institusi pendidikan, seperti pesantren dan madrasah. Institusi-institusi ini menjadi pusat penyebaran pengetahuan agama dan pemahaman Islam di Indonesia. Kalau Rasulullah SAW, wahai Mu'ad, maukah engkau aku ajarkan satu doa, yang kalau engkau baca itu, engkau punya utang, walaupun sebesar gunung Uhud, Allah akan melapangkannya. Cari Quran surah ketiga, Al-Imran ayat 26. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian teruskan, rahmanad dunya wal akhirah, wa rahimahuma, tutihim man tasha, wa tamna'u minhum man tasha, aghnini bi rahmatika ya Allah, lapangkan aku, kayakan aku ya Allah, berikan aku kecukupan yang melapangkan aku dari urusan-urusanku, bi rahmatika, dengan rahmatmu, dan dengan rahmatmu aku mohon yang bisa melapangkan keadaan hartaku untuk melunasi utang-utangku. Sampai ada amalan, kalau Anda jangan kira Anda akan hidup selamanya, Anda pasti wafat. Quran surah ketiga ayat 185. Bahkan diajarkan kalau wafatnya ingin enak, begini caranya. Pelajari Pak, jangan cuma dunia, kita akan meninggal. Ini ada di Quran, kalau pengen meninggalnya enak, begini caranya. Ya kalau nggak percaya silahkan amalkan, nanti kita akan lihat di akhir. Ya, betul akan kelihatan. Quran surah ke-89 ayat 27-30. Kalau kalian nggak pelajari ini, silahkan kata Allah, saya berikan yang ini yang kedua, sampai dipukulin malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Sampai di alam kubur dijelaskan, kalau nanti Anda wafat, Anda pindah ke alam kubur, kalau ingin di kuburnya terang, nyaman, banyak rezekinya, lakukan amalan Quran surah ketiga ayat 169-172. Tapi kalau Anda abai, Anda akan seperti Firaun dulu. Setiap pagi sampai petang ditampakkan neraka. Quran surah ke-40 teman-teman sekalian, disampaikan oleh Allah langsung ya, dari ayat 45 sampai 46 ya. Sampai terjadi kiamat disampaikan Quran surah ke-75. Sampai dihisab, ada yang masuk surga tanpa hisab, Quran surah kedua ayat 25. Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Ada. Kan yang kita tahu surga aja. Masuk neraka tanpa hisab ada. Quran surah 18 ayat 99 sampai dengan 100. Kalau mau latihan istighfar yang enak, lakukan sebelum subuh. 5-10 menit sebelum subuh. Itu ada di Al-Quran surah ke-15 ayat 18. Ada orang-orang yang rutin istighfar sebelum subuh tiba. Nama waktunya sahar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Latihan istighfar, sampai cirinya begini, cirinya istighfar itu bisa refleks keluar di lisan kita dalam setiap keadaan. Nanti tiba-tiba mau minum bisa istighfar, mau makan bisa istighfar. Kalau sudah lekat dengan itu, tanpa terasa akan ada penjagaan Allah kepada kita dari perbuatan maksiat. Mata nggak mau lihat kecuali yang baik, lisan nggak mau bicara kecuali yang baik, kaki nggak mau diajak jalan Bu kecuali pada tempat yang baik. Nah, ketika sudah tercipta kondisi itu tandanya Allah sedang mencintai kita.